Menyambung video saya channel Agus Suwito, Fully Tekniku terdiri dari vegetative care dan shutdown, di mana vegetative care itu sudah sering saya berikan sharing spesial teknik dari channel Agus Suwito. Kemudian shutdown yaitu merunduk atau perundukan dari 90 menuju 180 derajat atau 19 sampai 180 degree. Kemudian karena rawatan vegetatif juga teknik shutdown, akhirnya saya menyatakan fully tekniku. Nah, ini yang saya maksud, sebab untuk di lahan sempit terutama tanaman yang berakar tunggang agar bertahan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, punya siklus dari fase vegetatif sampai generatif itu bertahan bertahun-tahun, siklus normal. Fase vegetatif juga generatif seperti layaknya di lahan luas. Nah, ini tentu kawan, kita mengadakan pengamatan itu dari waktu ke waktu, dari bertahun-tahun. Bagaimana layaknya di lahan luas itu sulit akan kita implementasikan atau kita budidaya di dalam pot. Nah, keberhasilan itu hanya dalam waktu yang singkat, kadang-kadang mudah berbuah, mudah mati. Kadang-kadang sulit untuk berbuah, bertahan agak lama. Kita berusaha dengan teknik rawatan vegetatif atau vegetative care, juga shutdown dari 90 menuju 180 derajat agar di lahan sempit, di lahan pot juga di lantai satu seperti ini. Tanaman berakar tunggang bisa bertahan bertahun-tahun dan dengan fase vegetatif dan generatif itu siklus yang normal. Ini yang saya maksud. Baiklah sahabatku, ini tanaman jambu air menyambung video saya dari beberapa minggu yang lalu. Kita simak bersama-sama, semoga sahabatku semuanya yang menyukai unggahan saya, yang menyukai unggahan video saya, maksud saya Bangkus, maaf ini banyak salah sebab Bangkus itu melakukan ini semuanya seorang diri. Mohon like, subscribe, comment, share agar channel saya lebih berkembang ke depannya. Juga kalian semua semoga sehat selalu, selalu semangat. Yuk kita sama-sama yuk. Jadi ini sahabatku ya, ini walaupun pembuahan yang terakhir Bangkus katakan, ini jelas manfaat teknik perawatan vegetatif, di mana media tanam perakaran kita fokus di bagian atas. Nah, ini sering kita lupakan jika kita membudidaya atau menempatkan tanaman berakar tunggang dalam pot. Sebab apa kawan? Fokus pada oksigen, pemenuhan udara yang dari luar itu sangat perlu, sangat membantu. Bahkan ini sangat membantu di mana tanaman tuh merasa ada unsur kelembapan di sini. Akhirnya tanaman kita tuh mengalami siklus yang normal. Sebab apa? Apapun juga namanya di pot, ada pembatasan tempat dan lain-lain. Nah, inilah yang Bangkus fokuskan, bahwa selama ini kalau kita merawat, menempatkan, tentu yang kita perhitungkan air cukup, media bagus, juga pemupukan unsur matahari. Jangan pernah lupa kawan, seperti ini akan membantu terpenuhinya oksigen, akhirnya tanaman akan menjadi lembab. Mudahnya tanaman teknik perawatan vegetatif seperti ini kawan. Kita memudah, manfaatnya kita mudah untuk memindah-mindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain. Juga ada siklus-siklus pembuahan itu layaknya seperti di lahan luas. Tentu kita rawatannya untuk jambu air dengan media tanam tanah, juga ini kompos hijau daun. Nah, dengan adanya kompos hijau daun kawan, dan akar tunggang seperti ini, akhirnya kan bereaksi aktif mikroba tanah, juga ion-ion positif bereaksi aktif. Nah, di sini kita pernah berbicara sedikit lebih jauh tentang simbiosis mutualisme di dalam tabula pot. Sebab apa kawan? Kalau kita sebut sebagai simbiosis mutualisme itu adalah teknik keseimbangan. Jadi di mana ada hubungan saling menguntungkan. Kalau selama ini sahabatku semuanya, simbiosis mutualisme itu apa yang dikatakan sebagai simbiosis
mutualisme itu misalnya itu kerbau dengan burung. Kalau kerbau dihinggapi burung tentu kutu-kutu dimakan oleh burung. Sedangkan dari keuntungan kerbau karena bersih kulitnya terhindar dari kutu-kutu. Tetapi satu hal yang perlu diingat, kira-kira kerbau sendiri diuntungkan selain kutu, apakah kerbau bisa memakan dari keuntungan burung? Nah, kalau di dalam tambu lampot seperti ini akan adanya simbiosis yang lengkap, di mana Bagus katakan dengan teknik rawatan vegetatif dari beberapa tahun yang lalu pernah Bagus ungkap. Jadi setelah media tanam tanah, tidak dengan media lain apapun, kemudian kompos-kompos, hijau daun, sampah dapur. Di sini akan aktif mikroba tanah. Nah, mikroba tanah sini terdiri banyak bermacam-macam unsur, misalnya unsur cacing tanah dan lain-lain yang saya tidak bisa menyebutkannya, tetapi ketika hijau daun berkolaborasi dengan tanah timbul mikroba tanah. Nah, di sini sangat menguntungkan. Karena apa? Mikroba tanah sendiri itu bisa berkembang biak dengan baik, media tanah juga manfaat dari tumbuh-tumbuhan, daun-daun dari tanaman yang ada di pot. Kemudian tanaman itu sendiri bisa memakan dari mikroba tanah itu apa kawan? Efek gembur, efek kotoran daripada mikroba tanah itu sendiri, termasuk cacing tanah. Di sini lengkap. Dari tumbuhan bisa memanfaatkan sari makanan dari mikroba tanah. Mikroba tanah sendiri itu bisa memakan sari makanan daripada tumbuhan itu sendiri, termasuk daun-daun atau apapun juga. Disinilah simbiosis, hubungan simbiosis yang menguntungkan itu adalah pada tanaman di Tabolot. Lampot ini sebagai sampling saja bahwa antara media tanam tanah, antara pohon berakar tunggang, kita gunakan kompos-kompos hijau daun. Dan saya tidak perlu memakai pupuk kandang dan lain-lain. Sekiranya pakai pupuk kandang harus untuk ukuran yang tepat. Tetapi dengan adanya kompos hijau daun dan mikroba tanah, karena kita menggunakan kompos hijau daun, akhirnya seperti pupuk-pupuk kandang itu akan terpenuhinya sendiri di dalam media pot. Dari teknik rawatan vegetatif, fully vegetatif tekniku, Sakdon 90 menuju 180 derajat. Sekali lagi saya ulang, banyak manfaatnya untuk siklus fase generatif dan fase vegetatif yang normal. Tanaman juga mudah dipindahkan, bertahan bertahun-tahun. Tetapi juga manfaat yang lain, kita memberikan teknik tumpang sari di pot. Kalau kita menggunakan teknik rawatan vegetatif itu akan mudah. Dan banyak yang setelah saya berikan sampling bahwa tanaman tumpang sari itu juga kita bersamaan dengan teknik rawatan vegetatif itu akan sangat efektif. Dan seperti sebelah ini kawan, nah sekali lagi walaupun satu sampling antara tanaman kedondong berusia 11 tahun kawan, berasal dari biji, memunculkan buahnya sangat bagus, lumayan sebagai penghobi. Kemudian yang kedua ini juga 18 tahun kawan. Kita lihat, saya tidak pernah menggantinya, tetapi dengan oksigen yang terpenuhi akhirnya membantu kelembapan. Dan tanaman ini biasanya berlangsung siklus normal, vegetatif dan generatif. Kemudian kawan, kita simak lagi, ini waktu perawatan. Ini kira-kira juga 10-11 tahun jambu air di pot, berasal dari stek. Ini adalah rawatan vegetatif di mana akar di bagian atas, kemudian kelembapan di sini. Sangat memungkinkan bahwa tanaman ini, jambu air di pot ini mengalami siklus vegetatif dan generatif yang normal. Bahkan celah-celah yang kosong kawan kita bisa isi dengan tanaman-tanaman yang lain sesuai selera kita gonta-ganti, kita pindah-pindah, itu tidak masalah. Tetapi ini sedikit besar menggunakan pot ukuran 70. Nah, seperti kita punya tanaman dengan teknik vegetatif juga, yaitu markisa. Kita lihat, pembuahannya pun sangat besar kawan. Lalu cuma satu, tapi semoga tumbuh buah yang lain lagi nantinya. Nah, ini calon-calon bunga juga nampak.
pendek berbuah karena markisa itu sendiri sering bagus sharingkan dengan berbahan stek dari indukan markisa yang telah berbuah. Akhirnya markisa itu pendek juga mudah berbuah. Kemudian satunya lagi kalau kita berbicara markisa seperti ini. Pendek mudah berbuah karena berbahan stek dari indukan yang pernah berbuah. Akan bagus ulas sekali lagi, simbiosis mutualisme kawan. Itu akan terjadi seperti ini jika kita melakukannya itu berpuluh-puluh tahun. Akhirnya selain cacang tanah juga ada seperti binatang-binatang lain yang sifatnya besaran. Di situ binatang-binatang atau mikroba-mikroba juga mengeluarkan kotoran. Untuk tanaman di tabulampot, setelah kita mengetahui hal itu akan serasa lengkap hara yang diperlukan oleh tanaman. Tapi jangan lupa kawan, selain oksigen, rawatan yang baik, media tanam tanah juga perlunya full matahari untuk tanaman jambu air. Nah seperti ini sudah waktunya untuk merawat kawan. Ini sudah waktunya untuk pruning. Sebab ini tanda-tanda kita tuh hafal kawan. Nah ini coba lihat. Rawatan vegetatif ada daun menguning seperti inilah. Ini tanda-tanda menuju fase generatif. Tidak selalu demikian, tetapi kita hafal dengan tanaman kita sendiri. Ya, sekali lagi, silahkan teknik saya dipergunakan. Semoga bermanfaat, boleh ditambah, boleh dikurangi, terserah sahabatku semuanya. Sesuaikan saja kondisi pada masing-masing kepunyaan sahabatku, di mana berada, media apa, kemudian dalam situasi musim kemarau atau musim penghujan, usia berapa, benih berasal dari apa. Tentu hal ini adalah perlu penyesuaian di mana sahabatku punya tanaman berada atau di daerah mana juga perlu penyesuaian. Tetapi kalau teknik vegetatif juga shutdown perundukan itu saya rasa efektif, tetapi mengenai prakteknya itu boleh ditambahi, boleh dikurangi. Nah, seperti ini memang waktunya untuk pruning. Ini sudah murni, namanya shutdown dari 90 degree sampai 180 degree. Istilah shutdown 80 sampai 180 degree itu adalah memudahkan saya mempunyai teknik seperti ini, yaitu channel Agus Wito. Semua adalah teknik shutdown 80 menuju 180 derajat. Tetapi kadang-kadang sahabatku semuanya tentu tidak sabar, maunya cepat, ingin cepat berbuah. Tetapi kalau kita mengingat manfaatnya ke depan untuk di lantai 1, tentu semua itu harus seimbang. Untuk apa cepat berbuah kalau besoknya nanti musnah? Keseimbangan yang penting kita lakukan di sini. Jadi seperti pruning, tem-tem apa yang harus dilakukan itu sahabatku semuanya itu memang bisa mengadopsi dari saya atau kawan yang lain, tetapi sekali lagi situasi dan kondisi itu kita tidak mengetahui selain sahabatku sendiri yang mengetahui akan kondisi tanamannya masing-masing. Manfaatnya banyak kawan. Nah seperti ini ada markisa, juga ini ada lombok. Jadi juga pengembangannya dari teknik rawatan vegetatif juga ke tumpang sari, juga ada pengetahuan yang lain, barangkali bisa saling memberi manfaat. Baiklah sahabatku, demikianlah sharing bagus. Ini waktunya hampir 14 menit lebih. Saya rasa nanti terlalu panjang, tetapi Bagus akan selalu semangat untuk memberikan sharing. Semoga kita saling belajar dan saling memberi manfaat. Terima kasih atas dukungan sahabatku semuanya.